Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matnologi. Oke, kali ini kita akan membahas materi peluang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada materi peluang kali ini adalah kaidah pencacahan. Baik, untuk kaidah pencacahan sendiri nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Apa saja itu? Nah, jadi yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah tentang aturan perkalian. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang permutasi. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah kombinasi. Baik, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu tentang aturan perkalian. Untuk materinya kalian dapat lihat video penjabarannya, linknya ada di bawah ya. Untuk saat ini kita hanya akan langsung ke contoh soal, kemudian nanti ada beberapa soal yang tidak dibahas, nah itu nanti yang akan dijadikan latihan. Baik, langsung aja kita ke soal yang pertama. Dari angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berlainan. Banyaknya bilangan yang mungkin disusun adalah, nah dari soal ini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, di sini yang tersedia ada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti ini yang tersedia ada berapa angka? Nah, ada 6 angka. Kemudian 6 angka itu tadi akan dibuat menjadi 3 angka yang berlainan. Nah, kalau 3 angka yang berlainan, berarti nanti kalau angka yang terdiri dari 3 digit itu adalah bentuk ratusan ya. Nah, adalah bentuk ratusan kalau 3 digit. Berarti kalau ratusan, berarti dapat kita buat 3 buah kotak untuk mewakili angka ratusan tersebut. Oke, di mana kotak yang pertama ini adalah untuk mengisi angka ratusan. Untuk angka yang kedua, nanti ini untuk mengisi angka puluhan. Dan kotak yang ketiga adalah untuk mengisi angka satuan. Nah, baik. Sekarang akan kita isi untuk angka yang ratusan terlebih dahulu. Nah, untuk mengisi angka ratusan, kita lihat nih. Di sini kan ada tersedia 6 angka ya. Nah, kalau tersedia 6 angka, berarti ada berapa pilihan untuk mengisi angka ratusan. Nah, ternyata di sini nanti ada 6 pilihan. Nah, ada angka apa aja itu? Ada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu bisa untuk mengisi ratusan. Kemudian kita akan fokus ke yang puluhan. Nah, bagaimana yang untuk puluhan? Nah, di sini ada yang harus kalian perhatikan. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan di sini adalah 3 angka yang dibuat itu harus berlainan. Nah, karena berlainan, berarti angka yang sudah terpakai itu tidak boleh dipakai lagi. Nah, tadi kan untuk angka ratusan sudah dipakai tuh satu angka di antara angka 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9 ya. Nah, berarti dari 6 angka itu sudah terpakai satu untuk ratusan. Maka untuk puluhannya nanti tersisa berapa angka? Nah, tersisa tinggal 5 pilihan. Nah, karena tadi sudah dipakai satu. Untuk satuannya ada berapa pilihan? Nah, karena tadi dari 6 angka sudah dipakai satu untuk ratusan, satu untuk puluhan. Nah, maka untuk satuannya itu sisa berapa? Dari 6 sudah dipakai 2, yaitu sisa 4 pilihan angka. Nah, banyaknya cara gimana? Banyaknya cara tinggal kita kalikan aja. 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 adalah 30. 30 kali 4 nilainya adalah 120. Ada nggak sih jawaban 120? Ada ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Gimana? Gampang sekali bukan? Nah, oke. Sekarang mari kita lihat untuk soal yang mana lagi ya yang akan dicontohkan. Nah, coba yang nomor 4 deh yang akan saya bahas ya.
Nah, nomor 4 nih agak berbeda dengan yang nomor 1. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang berlainan. Banyak cara yang dapat disusun adalah, nah ini sama seperti tadi, maka kita lihat dulu nih, ada berapa angka yang tersedia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini ada tersedia 5 angka. Nah, kemudian 5 angka tersebut akan dibuat menjadi disusun menjadi 3 angka yang berlainan. Tapi harus hati-hati, 3 angka yang berlainan itu nanti merupakan suatu bilangan genap. Oke, sama seperti tadi, karena ini 3 angka yang berlainan, maka kita dapat membuat 3 buah kotak. Kita dapat membuat 3 buah kotak. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Ya. Kemudian, karena ini tadi adalah suatu bilangan genap, nah maka dari pilihan-pilihan angka itu nanti kita harus fokus dulu mana yang bisa membuat bilangan genap. Nah, kalau soalnya itu adalah soal bilangan genap atau bilangan ganjil, maka nanti kita harus fokus ke kotak yang terakhir. Nah, jadi kalau misalkan genap atau ganjil ya di soalnya ada seperti itu, maka kalian harus fokus ke kotak terakhir. Fokus ke kotak terakhir terlebih dahulu. Oke, karena tadi bilangan genap, coba deh kita lihat. Di antara pilihan angka 1, 2, 3, 4, 5, itu angka berapa aja sih yang genap? Nah, yang genap itu adalah angka 2, kemudian ada angka 4. Ada lagi enggak yang lain? Nggak ada ya. Nah, berarti karena hanya ada angka 2 dan 4, berarti ada berapa pilihan angka untuk mengisi satuannya ini. Nah, ini sama seperti tadi nih. Ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, supaya 3 angka tersebut merupakan bilangan genap, maka cuma ada 2 pilihan nih. Yaitu angka 2 dan 4. Cuma ada 2 pilihan. Nah, kemudian kita akan mengisi untuk yang ratusan dan puluhannya. Nah, karena di sini tadi dia bilang 3 angkanya itu juga berlainan, nah maka yang sudah terpakai nggak boleh terpakai lagi. Nah, dari 5 angka itu sudah terpakai 1 nih untuk mengisi satuan. Nah, maka tersisa 4 pilihan angka. Nah, ini dapat kita isi untuk ratusannya. Nah, perhatikan deh. 1 sudah terpakai buat satuan. 1 sudah terpakai buat ratusan. Nah, maka ada berapa pilihan untuk mengisi yang puluhannya. Nah, dari 5 ini, dari 5 angka sudah terpakai 2 tadi kan. Berarti sisa 3 pilihan. Nah, maka total caranya gimana? Ya udah kita kalikan aja. Kita kalikan 4 kali 3 kali 2. Nah, ini tadi warnanya biru deh biar sama. 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 2 adalah 24. Cara ya. Nah, ada enggak di pilihan jawaban? Ada. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke. Coba kita lihat lagi contoh soal yang lain. Nah, oke ya. Coba akan kita bahas untuk soal yang nomor 5. Banyak bilangan ratusan dengan angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nilainya lebih besar dari 400 adalah, nah ini sama, kita analisis dulu apa yang dapat kita manfaatkan informasinya. Jadi yang pertama di sini adalah banyak bilangan ratusan. Nah, kalau bilangan ratusan, berarti ini sama seperti tadi. Kita buat aja, berarti ada 3 digit. Nah, jadi kalau ratusan, itu ada 3 digit. Nah, kalau 3 digit, itu maka kita buat 3 kotak yang terdiri dari ratusan, kemudian ada puluhan, kemudian ada satuan. Oke, kemudian angka-angka yang menyusunnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti dari sini ada berapa angka nih? Ada berapa pilihan angka nanti? Ada 6 ya, dari 1 sampai 6 itu ada 6 angka. Nah, kemudian, nah ini lagi harus diperhatikan.
angkanya tersebut harus lebih besar dari 400. Nah, ini beda kasus dengan soal yang sebelumnya. Kalau soal sebelumnya, soalnya itu apa? Yaitu genap atau ganjil gitu ya. Kita ngelihatnya dari kotak yang paling belakang. Nah, tapi kalau soalnya itu lebih besar atau lebih kecil ya, atau kurang dari atau lebih dari, maka kita fokusnya dari kotak yang pertama. Nah, jadi kita fokusnya startnya dari sini nih. Ini kalau apa? Kalau soalnya itu lebih besar atau juga lebih kecil, maka kita fokus dari kotak pertama. Fokus dari kotak yang pertama. Nah, jadi harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Kalau genap ganjil itu dari belakang, nah kalau lebih besar atau lebih kecil itu dari kotak yang paling depan. Oke, kita lihat. Di sini harus lebih besar dari 400. Nah, kita perhatikan deh digit yang depan ini, yaitu angka 4. Nah, karena di sini angka 4, cari deh di sini kira-kira ya dari pilihan 1 sampai 6 ini kalau dimasukkan ke dalam ratusan, nanti nilainya akan lebih dari 400. Angka berapa aja itu? Nah, yaitu ada angka 6, ada angka 5, kira-kira 4 masuk nggak? Nah, 4 juga masuk. Nah, kalau misalkan di sini diisi 4 gitu ya. Nah, misalkan di sini diisi 4, kan pasti nanti 400 sekian gitu. Pasti lebih dari 400. Oke, jadi kotak untuk ratusan atau kotak yang pertama, ini ada berapa pilihan untuk mengisinya? Nah, mengisinya ada 3 pilihan, yaitu ada angka 4, 5, dan 6. Ada 3 pilihan. Nah, kemudian kita akan fokus untuk mengisi yang puluhan dan satuan. Nah, di sini harus hati-hati. Angkanya tadi ternyata juga harus berbeda. Berarti kalau sudah dipakai, nggak boleh lagi dipakai ya. Nah, dari 6 angka ini tadi, kan sudah terpakai 1 nih untuk mengisi ratusan. Nah, maka sisa berapa? Nah, sisa berapa pilihan untuk mengisi puluhannya? Sisa 5 pilihan. Nah, berarti kan sudah dipakai 1 buat ratusan, 1 buat puluhan ya. Maka nanti untuk satuannya dari 6 angka sudah terpakai 2. Sisa berapa pilihan? Sisa 4 pilihan. Maka banyaknya cara tinggal kita kalikan aja nih. Nah, 3 kali 5, 15 ya. Kemudian 15 kali 4 nilainya adalah 60. Nah, jadi ada 60 cara ya. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut. Ya. Kita coba yang nomor berapa ya? Ya, yang nomor 9 deh kita coba ya. Yang nomor 9. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang saya bahas sebelumnya tadi. Kalau yang tadi kan lebih dari 400, ini kurang dari 400. Oke, kita fokus dulu. Kita manfaatkan informasi yang dapat kita ambil. Ada angka 1, 2, 3, 4, 7. Nah, berarti di sini ada berapa angka ini? Di sini ada 5 angka. Ya. Kemudian 5 angka tersebut akan dibentuk 3 angka yang berbeda. Oh, 3 angka yang berbeda. Ya udah. Berarti kita buat berapa kotak? Kita buat 3 kotak. Untuk ratusan, untuk puluhan, untuk satuan. Kemudian informasi berikutnya adalah angka yang kita buat itu harus kurang dari 400. Nah, karena kurang dari 400, sama seperti konsep sebelumnya, berarti kalau dia lebih dari atau kurang dari, ya, nah, berarti kalau dia bentuknya itu lebih dari atau kurang dari gitu ya, itu fokus dari kotak pertama. Fokus dari kotak yang pertama. Oke, berarti kita fokus dari kotak yang ini ya. Sekarang kita lihat nih. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 7, mana sih yang kurang dari 400? Nah, kita fokusnya ke angka ini. Ke angka depannya aja. Oh, 4. Mana sih yang kurang dari 4? Nah, yang kurang dari 4 itu ada angka 1, 2, 3. Berarti ada berapa pilihan angka? Ada
3 pilihan angka. Nah, kemudian kita akan mengisi yang puluhan. Nah, oke. Dari 5 angka, ya, kan sudah terpakai 1 nih. Untuk apa? Untuk yang ratusan. Nah, sehingga untuk puluhannya 5 udah dipakai 1, sisa 4. Nah, kemudian yang satuan lagi. Yang satuan dari 5 angka, nah, dari 5 angka ini udah terpakai 1 untuk ratusan dan 1 untuk puluhan. Maka untuk satuannya nanti sisa berapa? 5 udah dipakai 2, yaitu sisa 3 pilihan angka. Ya udah, maka total caranya tinggal kita kalikan aja. 3 kali 4, 12, kali 3 adalah 36 cara. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, coba kita lihat lagi. Ada enggak nih yang mesti dicontohkan nih? Ya, sepertinya nggak ada lagi yang dicontohkan. Nanti silahkan kalian kerjakan yang belum dicontohkan. Nah, ini seperti nomor 2 ya. Nomor 2 ini berarti ngerjakannya sama seperti nomor 2 sama kayak nomor 4 nanti cara ngerjakannya. Nomor 3 ini sama kayak nomor 1 ya. Kemudian nomor 6 sama kayak nomor 5. Nomor 7 itu nanti caranya sama seperti nomor 9. Nah, nomor 8 nggak ada contohnya ya, tapi kalian bisa melihat di video pembahasan tentang aturan perkalian atau video penjelasan tentang aturan perkalian. Ada di mana videonya? Ada di link deskripsi, ada di bawah ya. Nanti kalian klik aja gimana cara ngerjakan soal seperti nomor 8. Oke. Nomor 10 cara ngerjakannya seperti nomor 1 ya. Kemudian nomor 11 ya udah juga sama seperti nomor 1. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Jadi kalian bisa mengerjakan yang belum dicontohkan itu menjadi tugas ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.